Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul izzati wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kegiatan kita, yaitu kegiatan kuliah 7 menit kultum dalam rangka mengisi kegiatan di setiap ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan insyaallah pada kesempatan yang sungguh mulia ini saya akan berbagi sharing terkait betapa luar biasanya, betapa indahnya hikmah berpuasa di bulan yang sungguh sangat suci ini. Karena memang sejatinya ibadah puasa adalah ibadah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai ciptaannya, sebagai makhluknya, agar kita bisa menjalankan dan mampu menjalankan ibadah puasa ini semata-mata karena beribadah lillahi ta'ala. Adapun beberapa hikmah berpuasa, diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan ibadah kita untuk semata-mata hanya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya kita diciptakan ke muka bumi ini ya untuk beribadah, sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala pada kitab Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Sungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka dari itu ibadah puasa kita di bulan ini, segala sesuatu yang kita lakukan niatkan dan sandarkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena sudah jelas dalam Al-Qur'an memerintahkan ibadah puasa kepada kita semua. Bunyi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kita diperintahkan untuk bisa menjalankan ibadah puasa agar ketakwaan kita dapat kian bertambah, agar keimanan kita kian kuat, sehingga kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang diciptakan senantiasa beribadah dan mengabdi kepada Sang Penciptanya. Sehingga ketika keimanan dan ketakwaan kita sudah semakin kuat, maka insya Allah segala sesuatu yang kita harapkan baik di dunia maupun di akhirat ini akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu selama di bulan puasa ini kita senantiasa menyibukkan kesibukan kita, hati kita dengan senantiasa berzikir. Kalau di hari-hari biasa di luar bulan puasa mungkin kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita, tetapi di bulan yang sungguh amat suci ini kita menyibukkan keseharian kita, hati kita dengan senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ibadah yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini pasti akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang ketiga ini yaitu kita semoga senantiasa menyibukkan diri kita dalam berzikir, agar apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini mendapat berkah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian hikmah yang keempat yaitu menjadi bulan yang bukan hanya berpuasa tetapi membuat kita sadar bahwa setiap amanah yang Allah berikan kepada kita ini hanya titipan, dan kita harus memperhatikan apabila kita memiliki harta yang lebih, kemudian memiliki
kehidupan yang berkecukupan. Ini kita dituntut untuk bisa melihat keadaan masyarakat, teman-teman kita di sekitar kita, untuk bagaimana kita selalu berderma, bagaimana kita bisa berzakat, bersedekah dengan ikhlas, karena pada bulan ini sungguh bulan yang segala sesuatu perbuatan kita ini dilipat gandakan. Maka dari itu pada bulan ini, pada bulan yang suci ini, hikmahnya yaitu agar kita orang-orang yang memiliki kenikmatan lebih ini agar senantiasa bersyukur bagaimana kita mampu berzakat, bersedekah dan sebagainya. Kemudian hikmah yang terakhir, ya ini secara kesehatan, berpuasa yang artinya menahan lapar dan haus ini ternyata bisa mempersempit pembuluh darah kita, karena tadi kita menahan dari rasa lapar dan menahan dari rasa haus. Dan sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Dan ketika kita berpuasa, pembuluh darah kita ini akan menyempit. Maka dari itu, semoga setiap amal ibadah kita di bulan puasa ini senantiasa dijauhi dari godaan dan bisikan setan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kuliah 7 menit ini. Semoga puasa kita di bulan ini, segala amal ibadah kita di bulan ini senantiasa dilipat gandakan ganjarannya, dan semoga senantiasa diterima amal ibadah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa